Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Toko penjualan sepatu di Pasar Sambu, Jalan Sutomo, Kota Medan hangus terbakar. 15 orang kaki tangan Apin BK, bos besar judi daring di Sumatera Utara, ditangkap. Tiga anggota polisi yang terlibat dalam kasus perampasan sepeda motor ditetapkan sebagai tersangka. Kita ke informasi utama. Satu unit ruko yang dijadikan toko penjualan sepatu di Pasar Sambu, Jalan Sutomo, Kota Medan, Selasa pagi hangus terbakar. Akibat kebakaran, 1 orang korban luka bakar dan 2 orang mengalami lemas nafas dilarikan ke rumah sakit. Pedagang dan warga sekitar Jalan Sutomo, Kota Medan dikejutkan dengan kebakaran yang menghanguskan 1 unit ruko, tempat penjualan sepatu pria dan wanita. Kejadian kebakaran yang terjadi pada Selasa pagi ini berawal saat salah satu pedagang melihat gumpalan asap tebal keluar dari lantai 4 ruko. Warga pun langsung panik dan berteriak kebakaran. 10 mobil pemadam kebakaran pun tiba di lokasi dan mencoba memadamkan api yang semakin membesar. Kebutuhannya juga cukup besar, kita juga tadi ada tambahan juga dari Lauci dan 1 unit dari Belawan. Jadi udah cukup banyak yang kita kerahkan. Saat ini kita udah coba masuk, tapi baru berhasil sampai lantai 1. Tadi coba dari lantai 4, namun belum bisa maksimal karena api masih ada tersisa di lantai 2 dan 3. Ya, tadi yang paling besar itu kan di lantai 4. Itu sudah bisa kita redam, namun masih ada belum bisa kita tembus karena di lantai 2 dan 3 masih ada penyalaan. Dari lantai 1 juga kita mau naik, belum berhasil tapi udah sampai mencapai ujung tangga. Korban untuk korban tapi satu sudah berhasil keluar, dan satu lagi tadi dibawa dengan polisi. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran, namun api pertama kali ditemukan dari ruangan ruko yang ada di lantai 4. Hingga kini korban yang dilarikan ke rumah sakit berjumlah 3 orang. 1 orang mengalami luka bakar dan 2 orang lainnya jatuh lemas karena menghirup gumpalan asap. Korban tadi kita lihat ada 1 orang luka-luka di tangan dan ada 3 orang dibawa ke rumah sakit, mungkin terhirup asap aja. Yang terbakar ini apa, Pak? Yang terbakar ini grosir sepatu. Selain 3 orang dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. 2 ruangan di bangunan bekas Perisai Plaza Kota Medan Senin siang terbakar. Diduga sumber api berasal dari pembakaran sampah oleh para tunawisma yang menempati gedung kosong. Kepulan asap dan penampakan api di lantai 6 dan 7 bangunan eks Perisai Plaza ini menghebohkan warga di ruas Jalan Pemuda, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Sejak tutup pada tahun 2004 lalu, bangunan ini terlantar dan hanya ditempati oleh tunawisma. Pemadam kebakaran Kota Medan mengerahkan kren untuk memadamkan sumber api di lantai atas. Namun kondisi gedung yang rapuh dan mengalami beberapa kali kebakaran mengakibatkan petugas kesulitan menjangkau setiap lantai. Petugas akhirnya menemukan sumber api berada di lantai 6 dan 7. Diduga kebakaran ini terjadi akibat ulah para tunawisma yang sengaja membakar sampah dan sofa bekas di ruangan. Jadi ini saya pikir ada yang buang untuk kebakaran sehingga membakar sampah-sampah yang ada di gedung kita ini. Itu kebakarannya terjadi di lantai berapa? Lantai 6 dan 7. Apa, Pak, yang terbakar, Pak Ojen? Saya pikir ada busa-busa bekas sofa, sampah-sampah yang seperti itu. Mungkin ada menimbulkan asap, sehingga personil kita kecamatan mempunyai kegiatan untuk memadamkan sampai berkembang. Bangunan Perisai Plaza berdiri pada tahun 1988 hingga tutup pada akhir 2004 lalu. Kini terlantar usai dimenangkan Pemkot Medan dalam sengketa gugatan atas klaim kepemilikan beberapa pengusaha. Sebelum akhirnya tutup total dan disengketakan, Perisai Plaza kerap jadi sasaran penjaraan oleh pemulung dan tunawisma untuk mengambil perlengkapan dan fasilitas yang tersisa. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.
15 orang kaki tangan Apin BK, bos besar judi daring di Sumatera Utara, ditangkap personel gabungan Polda Sumatera Utara di Pekanbaru. Begitu tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, buronan polisi ini langsung dibawa ke Polda Sumatera Utara. Tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, 15 orang kaki tangan Apin ini langsung dibawa ke Mapolda Sumatera Utara untuk diperiksa. Mereka ditangkap pada 9 Oktober lalu di beberapa lokasi berbeda di Pekanbaru, Riau. Berselang beberapa hari setelah Polda Sumatera Utara kembali menyegel 8 bangunan aset Apin BK dengan total nilai keseluruhan aset mencapai 50 miliar rupiah. Apin BK sendiri selain disangkakan sebagai mafia judi, juga disangkakan tindak pencucian uang. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Senin petang menyatakan ke-15 orang pekerja Apin BK itu berperan sebagai leader dan operator judi daring. Terkait detail peran masing-masing dalam bisnis perjudian daring milik Apin BK, polisi belum mau merinci. Namun dipastikan status mereka terperiksa dan saksi. Hari Minggu kemarin, mereka mengamankan 15 orang yang diduga sebagai leader operator maupun operator di tempat judi online yang dimiliki oleh Apin BK. Tempatnya di mana? Apakah mereka bagian dari operator atau leader operator yang beberapa waktu lalu digerebek oleh Bapak Kapolda, ataukah di tempat yang lainnya? Ini yang masih dilakukan pendalaman. Ada 15 orang. Saat ini mereka secara intensif dimintai keterangan oleh penyidik Krimsus. Selain telah menerbitkan red notice kepada Apin BK, Polda Sumatera Utara juga telah mencekal anak dan istri Apin BK. Pencekalan dilakukan karena keluarga Apin tidak datang pada panggilan kedua penyidik Polda Sumatera Utara. Sebelumnya, Joni alias Apin BK, cukong judi daring beromset miliaran rupiah, kabur saat Kapolda Sumatera Utara memimpin penggerebekan di lokasi usaha perjudian di Kompleks Asia Megamas pada 9 Agustus lalu. 2 pekan setelah Apin BK kabur, polisi baru menetapkannya sebagai tersangka. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Warga desa Tanjung Medan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dihebohkan dengan temuan jenazah wanita di dalam sebuah mobil rusak. Saat ditemukan, kondisi jenazah telah membusuk. Ratusan warga menggerumui lokasi parkir bekas kantor koperasi di desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Warga penasaran dengan temuan jenazah wanita di dalam mobil rusak. Diketahui mobil ini telah lama teronggok di parkiran tersebut. Warga keheranan tiba-tiba ditemukan jenazah di dalamnya. Tim Inafis Polres Labuhan Batu yang tiba di lokasi kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan, menelusuri adanya kemungkinan tindak pidana terhadap jenazah yang kemudian diketahui bernama Susianti Rambe, warga Dusun Gunung Meriah. Sementara itu, keluarga menyebutkan sebelum ditemukan jenazahnya, Susianti Rambe tengah menderita depresi dan gangguan kejiwaan, buntut permasalahan keluarga. Kepada keluarganya, ibu satu anak itu juga beberapa kali meminta dipertemukan dengan anak sematawayangnya. Selama ini ada konsumsi obat juga dia? Obat lah, dari rumah sakit lah, non-stop. Dari apa sampai saat ini? Iya. Sebelum gigi dia? Itulah pas seminggu ini yuk. Habis Aku obatnya sehabis, kalau tong BPJS-nya nggak aktif pula, tiba-tiba nggak aktif. Nah, Handphone DPS-nya dia? iya. Oh, memang? Apa BPJS-nya? Oh, BPJS ya? Iya, bukan handphone. Berarti kasih karena dia Makanya kalau jumpa ini kan langsung masukkan rumah. Ya, biasa di sini ada dilawan. Sakit jiwa ini. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi, korban mengalami depresi atau gangguan jiwa yang ditemukan jenazahnya di dalam mobil sedan. Untuk motif kejadiannya, kami masih dalam pemeriksaan, proses penyelidikan. Kalau ada tindakan-tindakan kriminal, kami akan lakukan otopsi atau pemeriksaan lebih dalam. Jenazah Susianti Rambe kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Ranto Prapat. Polisi masih mengumpulkan sejumlah benda-benda yang ditemukan di sekitar lokasi penemuan, serta keterangan saksi dan keluarga. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan.